Oke, sekarang kita mulai lagi pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Ketika di play, kemarin belum ya? Baru proses. Nang kayak apa caranya 79, berarti 80 selanjutnya. Namanya siapa yang paling cantik di kelas ini? Yang paling cantik Nur Hidayatul Bariah. Adakah orangnya? Oh iya, cantik. Hidayatul Bariah, ya kan? Alamatnya di Juanda. Ya, HP-nya 08788888. Jenis kelaminnya W, langsung ketik wanita otomatis. Jadi ketika diproses mau, ya kan? Langkah selanjutnya adalah aku pengen menyempurnakan software ini karena kemarin kamu sudah dasar-dasarnya 1,0, paham kan? 0,0, 0,1 mengambil data ke samping-sampingnya. Terus comment button selanjutnya adalah kita mulai logika berpikirnya data pelanggan lagi. Di data pelanggan ketika dicari ID 001 muncul di sini. Ya kan, namanya Nur ya. Aku mau ketik yang paling cantik lagi tadi, siapa lagi namanya? Febri. Nah, Febri Veronica. Yang Telkomsel tuh. Ya kan? Telepon Veronica Telkomsel. Nggak nyampai. Belum. Belum jamnya. Jadi kita ganti. Ketika ini ku ganti namanya Febri ya. Febri ketika proses berubah jadi Febri. Ini merubah data. Bisa? Jadi ketika coba cari lagi, berubah kan? Nah, proses pencarian di sini, codingnya ada di dalam onceng di sini. Nah, ini yang kita sekarang buat, bagaimana mencari data mahasiswa. Caranya adalah copy paste. Ini kita copy. Ya kan? Kita copy. Dipastekan ke sini. Double klik ini. Double klik name, cengnya. Baru kita paste. UBOK nomor BOK Palu sama dengan UCAS nomor BOK Palu. Maksudnya apa? Apapun yang diinput hurufnya jadi nomor besar. Nih, UCAS itu maksudnya apapun yang diketik, hurufnya huruf kecil jadi huruf besar. Keyboardku ini huruf kecil loh. Nih, aslinya huruf kecil. Semuanya jadi huruf besar nih, huruf kecil kan? Kalau di sini jadi huruf besar, karena ada rumusnya di sini. Nih, nama BOK Palu sama dengan Ganalin, nih nama BOK Palu, UCAS ini. Paham maksudnya? Sudah. Nah, di sini, ini maksud UCAS. Sekarang ini rumus untuk mencari data. Nah, ini rumus memposisikan data yang sama sesuai, gimana tulisan sesuai? Sesuai dengan name tag. Oke? Jadi apapun yang diinput dengan name tag, kita cari datanya. Rumusnya adalah sheet pelanggan titik select. Sementara ini mahasiswa ya. Berarti kita ganti sheet mahasiswa. Nah, set FC itu artinya sebuah variabel temukan data, ya kan? Temukan data, disimpan di situ dalam tempat yang namanya FC. Datanya apa? Yang ada dalam sheet mahasiswa. Yang ada di sheet mahasiswa, Ctrl C, Ctrl V. Temukan di kolom B, apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah NIM-nya ya. Berarti ini kita ganti. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Bisa ngikutin? Paham? Nah, temukan. Jadi ketika dia tidak ketemu, apa yang terjadi di sini? Jika dia tidak ketemu, maka kosongkan. Kosongkan sudah buat belum kemarin? Belum. Kosongkan tuh maksudnya ini loh, Pale. Mengosongkan ini. Jadi ketika ditekan kosong atau batal, terhapus. Kita buat dulu rumus kosongkannya ya. Sama batalnya ini. Berarti nanti dulu kujelaskan, kita siapkan rumus untuk kosongkan. Sub kosongkan, enter.
Nah, di dalam sub kosongkan enter ini, yang pertama apa yang mau kita kosongkan? Ini apa namanya? Nama, alamat, HP, sama kelamin cebok. Oke. Nama, mi titik nama, tx, sama dengan petik 2, terus mi titik apa lagi? Alamat tx, tekan tab, sama dengan petik 2, terus mi, terus apa lagi? HP tx, sama dengan petik 2, terus mi, apa? Kelamin. Nah, aku tekan tab, sama dengan petik 2, itu namanya kosongkan. Kosongkan kita simpan di batal. Nah, kenapa batal? Kalau kosongkan dia tidak menghapus nick-nya ya. Kalau batal kita tambahin, tambah nick sama dengan petik-petik. Paham maksudnya? Jadi ketika nge-fly, ketika ini diisi, kalau kita tombol batal, tag terhapus. Tapi kalau kosongkan aja, ininya tetap terisi ya. Ininya yang kosong, ya kan? Maksudnya ketika pencarian data, datanya tidak ketemu, misalnya kita mau ketik 19 berapa, ketika nggak ada, yang awalnya ada tuh dikosongkan, tapi ini siap untuk diisi di bawah. Dengan kondisi ini tidak terhapus. Logikanya, kita lanjutkan. Jika tidak ada, apa yang pertama? Hapus button visible titik pulse. Tahu maksudnya? Tahu apa kada? Nih kita lihat kembali ke form pelanggan. Ini kan aku cari data ya, ketemu ya. Aku ketik datanya 300 tag, nggak ada kan? Otomatis ini dikosongkan. Paham kan? Yang dikosongkan ini tetap. Jadi sehingga ini bisa diisi. Kita tulis namanya tadi, siapa yang paling cantik? Kalau cowok malas aku sukanya perempuan. Lisa Toras. Lisa Toras. Nicknya bla 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 bla. Alamatnya Sang Kurirang. 08777. Lahirnya di mana? Samarinda. Tanggal lahirnya 12 Mei tahun 2000. Ketika diproses, kan turun ke bawah ya? Begitu ceritanya. Maksudnya kosongkan tadi itu. Terus tadi yang mau kujelaskan, apalagi tadi yang tidak paham? Apa tadi? Yang belum paham tadi? Apa? False. Ketika dia cari, ketika dia baru tadi ya, kayak gini ya. Klik, kosong kan? Otomatisnya batal buttonnya apa? Hapus buttonnya hilang. Hapus button visible-nya disembunyikan. Itu namanya false. Tapi ketika ininya muncul, hapus buttonnya hadir. Paham maksudnya? Ketika datanya ketemu, ini muncul. Tapi ketika datanya tidak ketemu, ininya nggak muncul. Itu maksudnya visible false sama enggak. Bisa ngikutin? Jadi ini jika tidak ketemu, ya kan? Hilangkan. Jika ketemu, hapus button visible-nya true. Itu rumusnya. Lanjut? Ketika dia kondisi apa? Ketika dia kondisinya tidak ada datanya, otomatis memulai lagi rank B7 select, selection n, SL down, titik select, active cell offset 1,0. Maksudnya apa? Ketika dia memulai data yang kosong, ini kan datanya pindah-pindah ya. Nih pindah ke 34 ya. Ketika datanya kosong, misalnya 39, tag turun dia ke isi yang paling bawah. Itu maksudnya. Kembali lagi ke rank B7, habis itu end down, isi, baru turun satu langkah. Siap untuk diisi. Itu maksudnya. Bisa ngikutin? Bisa apa bisa? Ya, jangan pernah bilang susah ya. Aku nggak pengen bilang kamu susah. Karena apa ya? Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi pertama kali serius dalam hidupmu yang aku inginkan. Muhaikam. Oke? Lanjut. Di sini ketika datanya ketemu, rank FC address itu maksudnya ketika datanya ketemu. Jadi berpindah di fokusnya. Logikanya kayak gini. Kembali lagi sini. Klik 34. Ketika ini sama dengan ini, fokus di sheet 34. Itu namanya rank FC address .select. Itu maksudnya. Paham? Nah, ketika ini sudah fokus, sekarang tinggal dipindah. Data yang satu baris dipindah ke sini, data satu baris pindah ke sini. Begitu logikanya.
Nah, dituliskanlah dalam rumus tadi. Nah, fokus ke rank yang ketemu, ambil data di sampingnya. Nama box titik value diambil dari sheet yang sebelah satu baris sebelah kanan. Nick box, sheet 2 baris sebelah kanan. Sekarang kita sesuaikan. Apa di sini urutannya? Nama TX, alamat TX, HP TX, kelamin, cebok. Nama TX, mi titik nama TX, habis itu mi titik alamat TX, terus mi titik HP TX, terus mi titik kelamin cebok. Nah, kita hapus yang tidak penting. Dah, paham maksudnya? Jadi ketika dicari 19661071 Junior, ya kan? Masuk. Paham? Junior kita ganti namanya siapa? Udin Chong. Udin, jangan nanti Feby marah. Siapa namanya? Tio. Alex Chang. Alex Lau, ya kan? Nah, jadi ketika masuk kan ngambil data kan? Proses. Kok di bawah? Karena rumusnya belum ada. Ya kan? Karena rumus proses masih proses fokus ngisi ke bawah, bukan proses menggantikan yang ada ya. Nah, paham maksudnya? Jadi logika berpikir yang pengen ku sampaikan di sini kepada kalian adalah kalau yang ini active set offset ini mengambil data dari form. Kalau yang pencarian data, ya kan, form mengambil data dari sheet. Jadi kebalikannya, perpindahannya. Jadi tugas kalian cuman copy paste, yang penting paham logika. Karena ilmu ini aku tidak pengen kalian menghafal, aku pengen kalian memahamin. Tingkatannya di atas menghafal. Lanjut? Lanjut apa lanjut? Lanjut yang belakang? Oke. Nanti aku kasih 100.000 rupiah dalam mimpi. Oke, selanjutnya adalah logika proses. Logika proses ini ada diceritakan di sini, ada tambahannya coy. Ini dia. Sementara yang kita pelajari kemarin, seperti ini doang coy, ya kan? Logika proses ketika datanya untuk ngisi yang kosong, ya kan? Nah, di dalam proses button, ketika posisinya kayak gini, maka proses pencarian data itu, dia lakukan proses pencarian data dulu. Nih, sheet, pelanggan titik select, cari datanya kan. Jika tidak ketemu, maka rumus yang ini ditulis. Silahkan isi di bagian bawah. Ini, if is nothing there-nya. Tapi jika ketemu, ya kan, else, jika ketemu, ini apa? If is nothing, then, ya kan? Jika ketemu. Oh iya, karena belum rumus search-nya belum ada. Nanti dulu. Biar aja gini. Kalau jika dia ketemu, ya kan? Aku kasih keterangan aja. Jika ketemu, maka Ctrl V, dia mulainya dari active set 0,1 karena nimbox ini ada datanya, ya kan? Tinggal panggil-panggil atau tinggal menindih aja datanya. Nah, sekarang coba bagaimana caranya kita memindahkan rumusnya. Berdasarkan rumus yang ini aja kita ambil. Ini kita copy, ya kan? Copy ke sini ya. Kita pindah ke sini. On error name tag value, you cache name tag titik value. Ini sebenarnya nggak apa-apa dipakai, tapi pastekan aja. Habis suaraku palek. Jika dia tidak ketemu, fokus, ya kan? Jika ketemu, else, baru diakhiri dengan and if. Karena ada if diakhiri dengan and if. Coba kita tes ya. Nah, s, lupa aku di sini rank fc.address.select. Nah, ini tambahannya. Sama enggak dengan ini? Kalau beda, aku ngikuti yang ada. Ya kan? Tambahannya hapus buttonnya visible. Ya kan? Kita nggak usah pakai deh. Mulai dari ini aja. Nah,
Ini, baru row source-nya lagi ya. Tambahkan row source di bagian akhir. Form ini tialet ada row source enggak? Enggak ada. Oh sudah, nggak usah. Coba kita play kan. Aku pengen cari yang namanya 19. Habis suaraku sudah. Minum kopi Toraja lagi aku. Junior Anggra ini semua. Siapa lagi yang paling cantik di sini? Epa. Mana Epa? Epa, karena namamu terlalu singkat, ku kasih namaku. Oke. Jadi ku tambah proses di sini. Klik, gak terganti kan? Ya kan? Tapi ketika dia data baru 731 kosong, kita ganti di sini. Siapa lagi yang paling cantik? Mega, mana Mega? Mega Mendung. Mega Dwinanda. Mega Kurniati Nope. Udah turun. Nabila Brawijaya. Turun. Sudah, Mega aja. Mega. Jalan Juanda. HP-nya 08. Jenis kelamin tinggal ketik W. Nah, baru kita proses. Muncul kan? Paham kan? Dan ini tidak support untuk mencari data yang terduplikat. Tuh, ada 2. Ya kan? Dia fokus yang pertama dicari. Makanya kita bikin comment button. Hapus lagi ya. Rumus yang hapus gampang. Selection, terus entire row, terus delete. Ini rumusnya. Apa yang fokus diseleksi, misalnya 19.661.071, ya kan? Kita hapus. Hapus, hilang kan sudah? Itu rumusnya. Lanjut. Jadi baru belum ya? Proses sudah, batal sudah, selesai sudah. Selesai rumusnya paling susah, N aja. Nah kan, jatuh kalau ngantuk. Nah, habis itu kalau hapus sudah, cetak belum. Kalau cetak rumusnya ini. Kamu copy paste aja ini. Copy paste ini, ya kan? Copy, pastekan ke sini. Baru Ctrl V. Jadi ketika cetak, active sheet pack setup print area, ini rumus untuk men-setting print area. Dari rank mana kamu maunya di sini mahasiswa? Mulai dari rank berapa? Print areanya dari B8 ya? Bisa dari B5. Misalnya di sini data mahasiswa. Berarti kita mulai dari B5 sampai F. Nah, rumusnya di sini B5 sampai F, ya kan? Rank B8 and down, nggak usah dipikirkan. Jadi ketika nge-fly, ini rumus anunya ya. Ini rumus setting print area, ya kan? Print area. Kemudian yang di bawah ini rumus print preview. Oke? Jadi kayak gini ceritanya. Cetak, ya kan? Muncul print preview. Aku maunya ketika ini di close, kembali lagi ke formnya. Form ini masih aktif kayak gini ya. Kayak apa caranya? Ku tambahkan lagi rumusnya di sini supaya kembali ke form. Ini kan unload me, ini artinya keluar dari form. Unload me ini keluar dari form. Kalau kembali ke form, load form, load mahasiswa form. Siswa form. Atau ditambah mahasiswa form dot show. Begitu. Jadi ketika cetak, muncul kan? Ketika nge-close, kembali ke form. Ini logika dasarnya. Lanjut. Satu tahap lagi baru ya. Baru adalah logika berpikirnya adalah begini Pale. Mana Pale tadi? Baru logika berpikirnya ketika klik baru di sini. Nah, jadi hang baru yang ini ya.
Nomor box rumusnya adalah batal button klik, no box set fokus. Kita coba lagi barunya. Nggak mau ya? Ngambek dia. Sudah, nggak usah pikirkan. Pakai rumus yang ada. Rumus yang baru, rumusnya adalah yang pertama kosongi datanya. Kemudian nomor boxnya ngambil dari nomor urut. Ini ku copy yang fungsi ini. Kita copy yang fungsi ini sampai end fungsi. Jadi ada namanya sub, ada namanya fungsi. Tapi fungsi ini lebih fokus pada membuat rumus penomoran otomatis. Kayak bikin terbilang. Nanti terbilang sudah pernah belajar belum? Kayak nota terbilang di Excel langsung muncul 125 juta belum? Hei. Ya sudahlah, berarti ku ajarin. Baru ya, yang pertama adalah yang tadi kita copy. Function nomor urut, oke? Fokus ke sheet apa? Sheet mahasiswa. Ranknya tetap sama dari B7. Makanya ini logika berpikir aku adalah mulainya semuanya dari B8 karena fokusnya di sini. Ini juga dari B8 juga. Begitu logikanya. Biar ininya enak kamu memahamin. Ini rumusnya, nggak usah dirubah-rubah ya. Rumusnya ini kada usah ikam rubah-rubah lah. Rumusnya yang pertama kosongkan datanya, batal button klik, kita aktifkan di sini. Nah, ya kan? Maksudnya batal button klik. Tadi kita cari mana? 19, 6. Ngapain capek? Ketik 78. Kada ada 7, 9. Nah, ya kan? Baru kita tag mengosongkan data ya. Baru mengosongkan data, selanjutnya adalah batal button klik, habis itu rank fokus ke B7 dot select. Jadi ketika batal button kliknya tik, dia fokus ke sini ya. Oke? Kemudian di sini rumus selanjutnya kita panggil mi.nick tm sama dengan apa? 19 apa kalian? 19 6 11. Kan ambil di ininya ya. Lanjutannya kan 3 angkanya dan ketik di sini no root. Bisa? Kita lihat. Mau kada? Kalau enggak mau sudah. Selesai kita. Mau kan? Lanjutannya kan? Dia ngambil angka 3-nya maksudnya. Jadi ketika diisi, nah ketika diproses, masuk. Baru lagi muncul. Paham? Cuman ketika baru, maunya aku set fokusnya klipnya di nama kayak gini. Jadi caranya apa? Ditambah di sini. Biar fokusnya mi.nama tx dot set fokus. Nah, jadi ketika nge-fly, klik, fokusnya ke sini. Masukkan nama yang paling cantik tadi, Pak. Nah, alamatnya jalan Juanda, HP-nya 0898. Jenis kelaminnya laki-laki. Ketika diproses, masuk. Bisa? Nah, sekarang kalian coba sempurnakan. Sudah selesai ini materinya, coba kalian coba di tempat kalian.